Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mawangi Dewi Lestari Ningrum dengan NPM 185030081 asal Universitas Pasundan. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas pragmatik terkait dengan prinsip kerjasama. Yang pertama ialah pengertian prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama memberikan petunjuk kepada partisipan tentang bagaimana cara membangun keberlangsungan komunikasi sehingga dapat berjalan lancar. Mereka yang mematuhi prinsip kerjasama dalam penggunaan bahasa akan memastikan bahwa apa yang mereka katakan dalam percakapan mengarah pada tujuan percakapan tersebut. Tentunya, persyaratan dari berbagai percakapan akan berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan pendapat Bahari dan Juansyah pada bukunya tahun 2017 halaman 72. Menurut Gries, dalam Bahari dan Juansyah pada tahun 2017 halaman 73 sampai 77, prinsip kerjasama memuat 4 maksim yang memberi petunjuk kepada masing-masing peserta tutur untuk mematuhi prinsip tersebut. Adapun 4 maksim tersebut adalah: yang pertama maksim kualitas, yang kedua maksim kuantitas, yang ketiga maksim hubungan atau relevansi, dan yang terakhir maksim cara atau pelaksanaan. Yang pertama ialah maksim kualitas. Maksim ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Supermaksim dalam kualitas ialah: cobalah Anda membuat satu kontribusi yang benar. Sedangkan submaksim pada maksim kualitas yang pertama ialah: jangan katakan apa yang Anda yakini salah. Dan yang kedua, jangan katakan itu karena Anda kekurangan bukti yang memadai. Contoh dalam maksim kualitas ialah: X mengatakan berapa hari dalam seminggu dan Y menjawab 7 hari. Y menjawab pertanyaan X sesuai dengan kontribusi yang benar dan fakta yang mengatakan bahwa seminggu adalah 7 hari. Maksim yang kedua ialah maksim kuantitas. Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Supermaksim dalam maksim kuantitas ialah: berikanlah informasi secukupnya sesuai dengan apa yang diminta mitra tutur Anda. Sedangkan submaksim pada maksim kuantitas yang pertama, jadikan kontribusi Anda seakurat yang dibutuhkan. Dan yang kedua, jangan membuat kontribusi Anda lebih informatif dari yang dibutuhkan. Contoh dalam maksim kuantitas saat X mengatakan, "Tata, kamu mau kemana?" Dan Y menjawab, "Ke sekolah." Y memberi informasi yang secukupnya dan Y tidak perlu menambah pernyataan untuk apa ia datang ke sekolah. Yang ketiga ialah maksim relevansi. Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Supermaksim dalam maksim relevansi atau hubungan ialah be relevan atau jadilah relevan. Sedangkan submaksim dalam maksim relevansi ialah berikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan atau topik pembicaraan. Contohnya, saat X mengatakan ada yang mengetuk pintu dan Y menjawab, "Saya lagi mandi." Ketika X mengatakan kepada Y bahwa ada seseorang yang mengetuk pintu dan berharap Y untuk membukakan pintu untuk tamu itu, maka Y mengatakan bahwa dia sedang mandi pada saat itu. Jawaban Y mengimplikasikan bahwa dia mengharapkan X untuk mengerti di mana Y berada pada saat itu,
sehingga Y tidak bisa membukakan pintu dan melihat siapa yang datang pada saat itu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara peserta tutur tidak selalu terletak pada makna ujarannya, tetapi dapat pula terletak pada apa yang diimplikasikan ujaran tersebut. Dan yang terakhir ialah maksim pelaksanaan. Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak memaksa, dan tidak berlebih-lebihan serta runtut. Super maksim dalam maksim cara atau pelaksanaan ialah bersikaplah mudah dalam berkomunikasi, tidak berbelit-belit dan tidak membingungkan. Sedangkan submaksim dalam maksim cara atau pelaksanaan ialah yang pertama, hindari ketidakjelasan ekspresi. Yang kedua, hindari ambiguitas. Yang ketiga, jadilah singkat. Dan yang keempat ialah jadilah tertib. Contohnya, dalam 4A, X mengatakan, "Teh aslinya mana?" Dan Y menjawab, "Cimahi." X menjawab kembali pernyataan dari Y, "Maksud saya KTP asli saya mana?" Tuturan yang diungkapkan X pada contoh 4A dianggap ambigu karena menimbulkan kesalahpahaman mitra tuturnya. Berbeda dengan contoh, X mengatakan, "Teh, KTP asli saya mana?" Dan Y menjawab, "Oh ini." Tuturan X pada contoh tersebut dianggap memiliki cara lebih jelas daripada tuturan X pada contoh 4A, terbukti tidak membuat mitra tutur menjadi salah paham. Daftar referensi pada penjelasan mengenai prinsip kerjasama dapat Anda lihat pada layar yang telah saya tampilkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait prinsip kerjasama. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.